Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-167 dengan judul Tuhan Membersihkan Hidup Saya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Meskipun keluarga saya miskin, saya dibesarkan di sebuah rumah di mana Pepsi Cola adalah pilihan minuman yang disukai. Dan saya suka daging. Filosofi saya adalah jika Alkitab mengizinkan saya minum cola dan daging halal, maka tidak seorang pun harus melarang saya. Namun setelah jangka waktu tertentu, daging di rumah kami terus berkurang, sampai saya menjadi vegetarian. Tetapi itu tidak menyembuhkan kecanduan saya terhadap makanan manis. Saat saya berpergian, saya suka makan kue merek Mr. Field atau roti kayu manis. Saat potluck atau pesta, saya menikmati makanan penutup. Saya selalu percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi saya tidak pernah meminta Tuhan untuk mengubahkan selera saya. Saya suka makan apa yang biasa saya makan. Namun Tuhan menghasilkan keajaiban dan mengubah saya, terlepas dari diri saya sendiri. Beginilah caranya itu terjadi. Suatu hari saya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pemahaman rohani, sehingga saya tidak keliru dengan kesalahan yang tidak ketara. Saya meminta Tuhan memberi pikiran saya yang jernih. Saya meminta Tuhan untuk tidak membiarkan saya melakukan apa saja yang dapat menghalangi Three Angels Broadcasting Network atau 3ABN sebagai saluran yang dapat digunakan Tuhan untuk menyebarkan pekabarannya ke seluruh dunia. Pada hari yang sama, saya melakukan puasa jus. Saat puasa saya selesai dan waktu sarapan tiba, sereal dingin yang biasa saya makan terlihat seperti tidak enak. Gantinya, saya memakan beberapa buah. Saya pergi ke Wendy's pada waktu makan siang untuk makan kentang panggang. Saya mulai memesan keju dan brokoli, tetapi saya berkata, tolong berikan kepada saya yang polos saja. Ketika saya mulai memakannya, saya berkomentar, bagaimana mereka membuat makanan ini terasa begitu enak. Waktu makan malam tiba dan saya ingin makan hanyalah salad. Susu bahkan tidak terlihat enak. Beberapa minggu telah berlalu ketika saya menyadari bahwa selama ini saya belum makan apapun yang mengandung telur, susu, keju, atau gula. Saya mulai merasa lebih baik dan kolesterol saya mulai turun. Banyak orang tertarik kepada kesehatan rohani, namun tidak menyadari kebiasaan kesehatan fisik, termasuk apa yang kita makan mempengaruhi kemampuan kita untuk menilai perbedaan yang tidak kentara antara kebenaran dan kesalahan. Saya menyadari perjalanan saya menuju kesehatan yang lebih baik adalah unik. Saya tidak berdoa, Tuhan, ubahlah pola makan saya. Saya berdoa agar Tuhan menjaga saya dari kesalahan atau segala sesuatu yang dapat menghalangi Tuhan untuk menggunakan 3ABN dalam menyampaikan kebenaran Alkitab kepada dunia. Jawabannya adalah mengubah pola makan saya. Adakah sesuatu dalam hidup Anda yang mungkin menghalangi kesehatan rohani Anda? Ya, jadi bagaimana di sini? Diceritakan bahwa penulis ini suka sekali untuk menyantap makanan yang mengandung manis-manis, yaitu berbahan telur, susu, dan gula maupun keju. Begitu pula dengan ia sangat suka untuk menyantap daging. Tetapi di sini dikatakan, meskipun dalam keluarga yang miskin, bahkan dikatakan Fanta atau Coca-Cola atau Sprite itu bukanlah suatu minuman soda yang dikatakan jauh daripada kehidupan keluarga mereka. Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa penulis ini sangat familiar dengan hal-hal tersebut. Tetapi dikatakan ketika ia akhirnya menyadari bahwa ada suatu hal yang akhirnya bisa menghalangi antara hubungannya dengan pemikirannya itu dengan Tuhan, dikatakan bahkan akhirnya ia berusaha untuk mengubahkan pola hidupnya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dia tidak meminta Tuhan untuk mengubah pola hidupnya secara langsung, tetapi ia berusaha meminta kepada Tuhan untuk memberitahukan kepadanya apapun hal-hal yang bisa menghalangi setiap pemahamannya akan firman Tuhan. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa setiap makanan-makanan yang mungkin tidak bisa kita kontrol dalam kehidupan sehari-hari kita, itu mungkin akhirnya akan bisa menjadi penghalang bagi kehidupan kita atau bagi pikiran kita untuk mengerti atau mencerna setiap firman Tuhan. Jadi bagaimana di sini? Kembali kita diingatkan bahwa ketika kita mempunyai tubuh yang saat ini masih dalam keadaan sehat, hendaklah kita menjaga akan bait suci Tuhan tersebut. Karena kita tahu bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap menginginkan untuk kita tetap menjaga bait sucinya. Sehingga kita tidak boleh sembrono dalam memilih hal apapun. Baik dari makanan kita, pakaian kita, setiap apapun yang kita baca ataupun kita tonton. Hendaklah kita selalu menggunakan hikmat Tuhan. Sehingga dalam setiap hal tersebut kita selalu menggunakannya itu dengan semaksimal mungkin. Dan kita tahu bahwa kita itu mempunyai misi, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi baiklah di sini juga dikatakan bahwa
Banyak orang tertarik pada kesehatan rohani, namun tidak menyadari kebiasaan kesehatan fisik, termasuk apa yang kita makan mempengaruhi kemampuan kita untuk menilai perbedaan antara yang tidak kentara antara kebenaran dan kesalahan. Dan di sini juga dikatakan bahwa adakah sesuatu dalam hidup Anda yang mungkin menghalangi kesehatan rohani Anda? Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa melalui kehidupan rohani kita itu, kita harus selalu berusaha untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Karena melalui pilihan-pilihan kehidupan kita yang mungkin kita anggap itu adalah pilihan yang kecil, seringkali itu justru akhirnya membuat dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga melalui hal apapun, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita boleh bijaksana dan meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa dalam kehidupan kerohanian kita itu juga harus berjalan seimbang dengan kehidupan jasmani kita. Dan di sini juga diingatkan bahwa selain makanan yang harus kita jaga, Tuhan juga menginginkan supaya kita menjaga pola tidur kita, menjaga pola olahraga kita, menjaga pola pikiran atau stres kita, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan seimbang. Dan tidak ada sesuatu hal yang lebih besar daripada hal yang lainnya, sehingga kita bisa menempatkan sesuatu itu lebih daripada yang lainnya. Dan diingatkan kepada kita bahwa semuanya itu kembali harus berjalan dengan seimbang. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan itu selalu memberikan kuasanya dalam kehidupan kita, asal kita mau percaya, kita mau untuk meminta kepada Tuhan. Karena ketika kita meminta, berarti kita membutuhkan sesuatu. Dan ketika Tuhan melihat suatu kebutuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan menyediakan. Jadi bagaimana di sini juga diingatkan bahwa dalam lingkungan kita sekalipun, hendaklah kita juga berusaha untuk menghidupkan karakter Kristus. Bagaimana dalam kehidupan Yesus itu semuanya berjalan seimbang. Ia memakan makanan yang sehat, ia melakukan setiap pekerjaannya itu dengan setia. Dan bahkan dimanapun ia berada, ia selalu berusaha untuk menjadi berkat. Mungkin dalam kehidupan Yesus itu kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan yang tidak egois. Kita bisa seringkali dalam firman Tuhan itu tertuliskan bahwa seringkali dalam keadaan Yesus yang sudah sangat merasa lelah, tetapi ketika ada orang yang datang kepadanya, ia tidak mengutamakan waktu istirahatnya atau waktu kesempatan untuk tidur malamnya itu, tetapi ia berusaha untuk melayani setiap orang sehingga dalam kehidupannya ia boleh menjadi berkat. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa semua hal yang Tuhan berikan itu adalah baik dan benar untuk kita turuti. Tetapi kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa bukan kehidupan kita lah yang menjadi prioritas bagi kehidupan kita sendiri, tetapi bagaimana pekerjaan Tuhan itulah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap pilihan kita apapun, mungkin yang kita lihat pada saat ini bahwa kehidupan Yesus itu mungkin kurang sehat karena ia tidak tidur dengan teratur. Tetapi melalui setiap pengorbanan yang ia lakukan, ia berusaha untuk melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin, dengan sepenuh hati dan pikiran dan juga tubuhnya. Dan begitu pula dengan kita. Dari setiap tubuh kita yang sehat itu, fokus kita adalah bukan untuk menjaga kesehatan kita sendiri untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita, tetapi melalui setiap kesehatan yang kita miliki saat ini, bagaimana fokus kita adalah kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dimanapun kita berada. Karena Tuhan menempatkan kita dimanapun adalah untuk suatu maksud, yaitu untuk mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal atau mengerti akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Karena kita tahu bahwa di dunia yang begitu sulit saat ini, begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, bahkan keputusasaan dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana yang sedang mengalami kesulitan untuk mungkin mencari pekerjaan atau mungkin untuk menghidupi keluarga mereka. Dan mungkin di saat itulah mereka mengalami kemunduran akan hubungan mereka dengan Tuhannya. Tetapi di saat itulah kita bisa menjadikan pelajaran bagi kehidupan kita masing-masing, bahwa ketika Tuhan masih menempatkan kita dimanapun kita berada, Tuhan masih memberikan makanan dan pakaian yang cukup untuk kita boleh nikmati sampai pada saat ini. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah merasakan berkat dan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, hendaklah kita jangan berhenti di situ saja, tetapi bagaimana kita termotivasi untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi melalui setiap talenta yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga di sini dikatakan bahwa Tuhan membersihkan hidup saya, dan kita ketahui bahwa Tuhan mau untuk membersihkan kehidupan kita ketika kita mau untuk memintanya, untuk membersihkan kehidupan kita dari setiap cacat dan dosa yang menjadi dosa-dosa kesayangan dalam kehidupan kita, sehingga kita akhirnya bisa merasakan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui hikmat-hikmat terkecil sekalipun, kita meminta hikmat itu berasal daripada Tuhan, bukan melalui setiap akal dan pikiran kita sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan hanya pemikiran kita sendiri, seringkali kedagingan kita itu berada jauh di depan dibandingkan hikmat-hikmat Tuhan itu sendiri. Jadi baiklah, melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kembali kita diingatkan bahwa kita harus seimbang dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, sehingga kita tidak mengandalkan satu yang
lebih daripada yang lainnya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita mengabaikan satu hukum, tetapi kita melakukan yang 9 lainnya, dikatakan kita sama saja tidak menuruti ke-10 hukum itu tersebut. Jadi bagaimana di sini? Kembali kita diingatkan bahwa dalam ke-10 hukum itu, Tuhan menginginkan supaya kita menuruti ke-10 hukum tersebut tanpa terkecuali. Jadi baiklah di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap apapun yang Tuhan sudah berikan, hendaklah kita mempunyai roh penurutan, roh kemauan untuk memperbaiki diri kita hari ini, sehingga hari besok dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.